Jonje akhirnya dapat bertemu dengan ibu kandungnya setelah 20 tahun lebih perpisahan mereka di Spanyol. Sim Chung juga tak menyangka tanggal ulang tahun yang ia tentukan dapat mempertemukan mereka berdua. Jonje mengantar ibunya ke rumah mereka karena Sim Chung sudah menunggu dan teman-teman lainnya. Jonje tersipu malu saat sang ibu menanyakan hubungannya bersama dengan Sim Chung. Tibalah perayaan ulang tahun Sim Chung. Ia amat senang saat meniup lilin kue ulang tahunnya, hingga mengulangnya berkali-kali dengan beda permohonan setiap tiupannya. Sedangkan Chasia merasa bersalah karena pembantu di rumahnya itu sudah tahu bahwa pria yang disukainya itu adalah anaknya sendiri, Jonje. Sejak pernyataan cinta Tae-oh yang pura-pura menyukai Chasia membuat mereka berdua semakin dekat. Chasia seringkali curhat kepada Tae-oh mengenai perasaannya kepada Jonje dan kesalahan kepada ibu calon mertuanya. Ibu Jonje telah tinggal di rumah anaknya bersama dengan Sim Chung dan juga yang lainnya. Ibu Jonje sangat bersyukur karena Sim Chung sudah hadir di samping Jonje. Ibu Jonje datang kembali berkunjung ke rumah Jinjo walaupun tak lagi bekerja di sana. Saat Chasia berpapasan, ia secepat mungkin menghindar karena malu, tapi tidak dengan Ibu Jonje. Ia berterima kasih kepada Chasia karena selama ini sejak kuliah ia mau menjadi teman anaknya karena diketahui Jonje sangat dingin dan tak memiliki banyak teman. Jonje dan para detektif bekerja sama untuk menyelidiki kasus Madayong yang ternyata terdapat hubungannya dengan Kang So-hee, ibu tirinya. Nama asli Kang So-hee adalah Kang Ji-hyun. Ia mengganti namanya agar jejak kejahatan sebelum menikah tidak terlacak. Ji-hyun sangat membenci kenyataan bahwa ia adalah anak dari seorang buronan. Ji-hyun protes dengan sang ibu yang menyembunyikan hal ini. Ternyata sejak kecil, Kang So-hee tinggal di panti asuhan dengan saudara kembarnya. Tapi saudara kembarnya diadopsi keluarga kaya raya, sedangkan ia bersama keluarga miskin dan ayah yang pemabuk. Sejak saat itu, ia membunuh ayah dan ibu angkatnya. Begitu juga dengan para mantan suami sebelum menikah dengan ayah Jonje. Adanya bantuan Madayong membuat kematian suami-suaminya seperti kecelakaan. Jonje khawatir dengan keadaan ayahnya yang akan bernasib sama seperti suami-suami Kang So-hee sebelumnya. Ia pun menanyakan keberadaan ayahnya kepada Ji-hyun. Ternyata mereka menyembunyikan sang ayah dari semua orang dengan mengatakan sedang berlibur ke Hawaii. Jonje bersama dengan Namdo dan Tae-oh membobol masuk rumah ayahnya sendiri untuk menemukan bukti kejahatan. Ibu Jonje dan Jinjo mengadakan pertemuan untuk memancing Kang So-hee keluar rumah. Sedangkan Sim Chung mengajak Ji-hyun untuk bertemu dan makan bersama agar menarik perhatiannya. Mereka bertiga pun datang sebagai pelayan kebersihan rumah. Berlahan mereka mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Terdapat tanaman aneh di ruang tengah dan kapsul yang biasa dijadikan obat. Sekarang giliran Jonje menemui ayahnya yang sudah lama sekali tak pernah mengunjungi ke kamar itu. Jonje tak kuat melihat kondisi ayahnya sekarang yang benar-benar tak bisa melihat dan buta. Jonje marah kenapa sampai ayahnya bodoh memilih wanita seperti itu. Jonje sekuat tenaga mengajak ayahnya keluar dari rumah ini dan berjanji akan merawatnya. Tapi sang ayah tetap menolak dan bersikeras. Bahwa pilihannya terhadap ibu tiri Jonje benar, walaupun ia sudah mengetahui segala kebusukan Kang So-hee. Ego ayah Jonje terhadap anaknya masih sangatlah besar. Ia tak mau terlihat kalah dengan keputusannya walaupun harus mati. Jonje amat kecewa, perjuangannya untuk menyelinap ke sini sia-sia. Ayahnya tak mau diselamatkan dan memilih tetap berada di rumah ini bersama wanita jahat itu. Jonje tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang sangat kecewa. Ji-hyun yang mendapat kabar dari pembantunya bahwa ada seseorang menyusup dan teriakan di kamar sang ayah. Ji-hyun langsung pulang dan menyadari tindakan Sim Chung yang mengajaknya. Ternyata Madayong sudah mengintai sejak awal. Ia membocorkan selang air agar Sim Chung kebasahan. Sim Chung langsung berlari ke atas atap dan memegang tangan Madayong agar ia melupakan semua hal yang dilakukan sehingga seperti orang bingung yang melakukan dosa besar. Saat melakukan itu, Sim Chung melihat semua hal yang pernah dilakukan Madayong kepada semua korbannya. Ia juga melihat mimpi Madayong tentang Putri Duyung dan betapa terkejutnya Sim Chung bahwa kisah cintanya bersama Jonje di zaman dahulu berakhir dengan kematian di tangan Madayong dan anaknya Ji-hyun. Sifat keras dan egois ayah Jonje kadang menyiksa dirinya sendiri. Ji-hyun menanyai kepada ayahnya tentang beberapa orang yang datang, tapi ayahnya menyembunyikan hal itu karena pasti itu adalah ulah Jonje. CCTV di rumahnya tak bisa dilacak, itu sangat rapi seperti halnya penipu.
Jonje memberikan semua barang yang ia temukan saat masuk ke rumah ayahnya. Terdapat obat, serbuk jarum, dan bunga beracun yang ditanam dapat membunuh siapapun yang meminum sarinya. Madayong seperti orang kebingungan. Ia bersembunyi lantaran setiap orang yang ia temui menelpon polisi dan menyebut dirinya seorang pembunuh. Kang So-hee menelpon Madayong yang tak mengenali dirinya juga. Setelah ia menyebutkan nama aslinya, Kang Ji-hyun, saat itu juga Madayong ingat jika Kang Ji-hyun adalah teman sejak kecilnya saat berada di panti asuhan. Berlahan, Kang So-hee mengingatkan kembali hubungan mereka dan siapa Madayong sebenarnya, walaupun ia sangat sulit mengingat hal-hal tersebut. Ia pun mengajak tinggal sementara waktu di rumah serta menyamar sebagai sekretaris pribadi suaminya. Percakapan mereka berdua ternyata sudah disadap oleh para detektif. Percuma saja So-hee menjelaskannya, tapi pria itu tak juga ingat. Ternyata ayah Jonje juga sedari tadi menguping pembicaraan tersebut. Hampir saja ia ketahuan oleh Kang So-hee, walaupun pada akhirnya Kang So-hee tahu jika suaminya menguping dari tadi. Sejak diberitahu Jonje ayahnya tak lagi memakan obat pemberian sang istri, namun dari kejauhan So-hee melihat hal tersebut. Sim-chung mengingat kembali awal pertemuan mereka selama di rumah ini. Kenangan manis yang telah dilalui bersama Jonje tak akan pernah dilupakannya. Sim-chung tak bisa membayangkan jika kehadirannya dapat mengancam nyawa Jonje nantinya seperti kehidupan sebelumnya. Sim-chung berpamitan dengan kedua teman akrabnya selama di daratan, yaitu sang wanita tunawisma dan Yona anak kecil itu. Ia berterima kasih atas pertemanan selama ia hidup di Seoul. Beberapa hari ini, Sim-chung sering membunyikan musik kencang agar kesedihan di dalam hatinya tak terdengar oleh Jonje. Jonje hanya bisa menuruti keinginan wanitanya agar tidak marah-marah. Hingga akhirnya Sim-chung mengatakan jika gelang yang diberikan itu ditemukan saat sedang berenang di dasar laut. Saat itulah ia sadar kisah mereka dimulai kembali setelah ditemukannya gelang tersebut. Setelah Sim-chung mengetahui akhir cerita mereka akan mati bersama, ia merasa menyesal karena sudah datang lagi ke kehidupan Jonje di dunia sekarang. Ia sangat takut jika akan terulang kembali. Jonje tidak akan menyerah. Ia yakin bisa mengubah takdir dan tak akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Kang So-hee memberikan minuman dan obat untuk suaminya. Seperti biasa, ayah Jonje membuang obatnya dan hanya minum. Tapi minuman yang ia berikan hari ini berbeda. Kang So-hee sengaja pergi dari rumah dan berjalan-jalan. Jantung ayah Jonje mulai kesakitan dan sesak. Ia mencoba menelpon Jonje, namun Jonje sedang sibuk menganalisa kasus bersama dengan detektif. Ji-hyun merasa ibunya sedang menyusun rencana. Ia pun langsung pulang dan berpapasan dengan Madayong yang ada di rumahnya, sedang membersihkan tanaman-tanaman tersebut. Jonje melihat beberapa panggilan tak terjawab, serta pesan suara dari ayahnya. Jonje langsung bergegas saat mendengar pesan ayahnya yang mengatakan penyesalan karena telah menyia-nyiakan waktu bersama ibunya dan juga Jonje. Bahkan ia tak tahu kenapa sulit sekali mengakui kesalahan. Sesampainya di rumah sang ayah, ia hanya mendapati tubuh sang ayah kaku dan sudah meninggal. Perkataan terakhir ayahnya yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada Jonje terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Kejadian yang paling menyakitkan di dalam hidup Jonje kehilangan sang ayah, bahkan saat sebelum ia bisa membantu menyelamatkan ayahnya. Ternyata Ji-hyun mencuci gelas berisikan racun yang diberikan ibunya sesaat sesudah ayah Jonje meninggal. Jonje sangat marah melihat Ji-hyun yang pura-pura menangis, padahal ia dan ibunya lah membunuh ayah Jonje. Di rumah sakit, Sim-chung datang bersama Namdo dan Tae-oh. Ia menguatkan Jonje agar tak terlalu menyalahkan dirinya karena tak sempat mengangkat telepon dari sang ayah. Sedangkan Kang So-hee berpura-pura terpuruk di depan polisi dan orang-orang atas kepergian suaminya. Dokter mengumumkan bahwa penyebab kematian ayahnya karena serangan jantung. Tapi Jonje tak percaya, ia meminta autopsi agar lebih jelas. Tapi Kang So-hee bersikeras untuk melarang, begitu pula dengan Ji-hyun. Akhirnya sang detektif dan timnya memeriksa kediaman Kang So-hee untuk menemukan barang bukti, tanaman, dan hal-hal yang sebelumnya sudah mereka temukan. Tapi entah mengapa, setelah mereka memeriksa seluruh sudut rumah, tak ditemukan sedikit pun barang-barang tersebut. Ibu Jonje melayat ke pemakaman mantan suaminya, sehingga membuat semua orang heran dan menjadi sorotan. Kang So-hee mengatakan jika ia tak punya malu masih memunculkan muka di hadapan mereka. Tapi seharusnya wanita itulah yang lebih tak tahu malu, karena menghalalkan segala cara untuk menguasai harta orang lain.
Saat akan menampar balik, Sim Chung memegangi tangannya dan membaca ingatan Kang So-hee atas semua yang pernah ia lakukan kepada ayah Jeonjae. Sim Chung pun menunjukkan kepada Jeonjae dan detektif itu suatu ruangan tersembunyi, tempat penyimpanan semua barang bukti Kang So-hee. Di tempat itu pula, Ma Da-yong bersembunyi. Para detektif bersama Jeonjae akhirnya membawa surat penangkapan Kang So-hee atas bukti yang ditemukan di rumahnya. Di kantor polisi, Kang So-hee tak menjawab apapun pertanyaan dari para detektif, karena itu adalah haknya untuk tidak menjawab dan mengatakan tidak tahu. Setelah 2 kali 24 jam pemeriksaan, mereka tak mendapatkan jawaban apapun. Akhirnya Kang So-hee dibebaskan. Sedangkan Ji-hyun merasa dirinya mulai terancam. Ia pun memanfaatkan Nam-do, teman Jeonjae yang sedikit serakah soal uang. Ia menawarkan uang yang sangat banyak dengan syarat dapat bekerja sama untuk melenyapkan Jeonjae. Bahkan sebelumnya Nam-do pergi ke pusat akuarium untuk menanyai harga jika mereka menemukan putri duyung sungguhan. Karena Nam-do sudah mengingatkan kembali bahwa sebenarnya Sim Chung adalah putri duyung, ia melaporkan setiap gerak-gerik Jeonjae dan akan melaksanakan rencana sekarang juga. Nam-do memukul belakang kepala Jeonjae agar ia tak sadarkan diri. Kejadian tersebut diketahui oleh Tae-oh melalui CCTV. Ia pun pergi bersama dengan Sim Chung mengikuti Nam-do yang membawa Jeonjae ke suatu gudang kosong. Di sana, Ji-hyun dan ibunya sudah menunggu. Tak lupa Nam-do menyuntikkan cairan beracun dari bunga yang juga diminum ayahnya. Nam-do sengaja melakukan ini karena Jeonjae lebih memilih Sim Chung dan berhenti berbisnis menipu seperti biasanya. Ji-hyun akan membalikan semua bukti bahwa Jeonjae lah yang membunuh ayahnya sendiri. Di sana Kang So-hee mengakui semuanya tentang perilaku yang ia lakukan untuk membunuh ayah Jeonjae. Sesaat Jeonjae tertawa geli melihat perilaku Kang So-hee. Ternyata Jeonjae lebih pintar, di mana saat itu sudah bersembunyi para detektif dengan bukti rekaman yang baru saja dikatakannya. Ini semua ulah Nam-do, ia tak akan pernah berkhianat dengan orang-orang yang berjasa di hidupnya, sekalipun bayaran penggantinya sangatlah besar. Sejak saat itu, mereka mengikuti permainan yang dibuat Ji-hyun dan Nam-do berpura-pura berkhianat. Sehingga para polisi sudah siap siaga di tempat kejadian untuk menangkap Ji-hyun bersama ibunya. Penangkapan itu bersamaan dengan kedatangan Sim Chung, dan Ji-hyun sangat emosi. Ternyata ia terperangkap dengan rencananya sendiri. Ia pun melawan dan mengambil senjata api milik polisi. Sim Chung menyadari jika saat itulah semua akan terulang kembali, di mana Ji-hyun akan membunuh Jeonjae karena melindungi dirinya. Oleh karena itu, dengan cepat Sim Chung berlari untuk dapat melindungi Jeonjae dari tembakan. Dan sekarang giliran Sim Chung yang melindungi Jeonjae. Sim Chung berpesan agar Jeonjae dapat hidup normal walaupun kelak tak ada lagi ia di sisi Jeonjae. Jeonjae menangis. Ia tak kuat untuk kehilangan kedua orang sekaligus di waktu yang berdekatan. Semua pemberitaan di Korea dihebohkan dengan kasus keluarga Jeonjae. Semua pemberitaan di Korea dihebohkan dengan kasus keluarga Jeonjae serta kejahatan Kang So-hee yang terbongkar. Di perjalanan, Ji-hyun meminta agar mampir ke toilet sebentar. Di sana ia meminum racun yang disimpan dari sari bunga itu. Saat menjalani pemeriksaan, tiba-tiba jantungnya sesak dan bibirnya mulai membiru, seperti keracunan. Sang ibu yang mengetahui hal itu menghampiri Ji-hyun yang sudah sekarat. Ia sangat menyesal karena terlahir dari ibu seperti Kang So-hee yang membuatnya tak seperti manusia. Operasi yang dijalani Sim Chung berjalan dengan lancar. Bahkan para dokter merasa heran bagaimana bisa pasiennya kali ini sangat cepat pulih. Bahkan tidak terjadi kegagalan pada bagian organ tubuhnya. Nam-do yang mendengar itu menahan tawa karena ia tahu siapa Sim Chung sebenarnya dan sekuat apa wanita itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Sim Chung tersadar dari komanya walaupun secara medis tak ada kerusakan serius, tapi Sim Chung tetap merasa kelelahan dan lemah. Da-yong kembali mendatangi dokter psikolognya untuk mengingat kembali ingatannya. Ia melihat akhir hidup di kehidupan sebelumnya di mana Ma Da-yong dibunuh oleh Nam-do. Begitu pula dengan istri yang diberikan air racun oleh Nam-do. Karena pada masa itu mereka berdua telah membunuh ayah Nam-do, sedangkan Dam-ryung lah yang membuka kebenaran tersebut sehingga di kehidupan manapun Nam-do akan membalas budinya. Akhirnya Ma Da-yong tertangkap oleh para polisi di tempat tersebut. Jeonjae dapat mengajak Sim Chung pulang, tapi sebelum itu ia menghapus semua jejak identitas Sim Chung di rumah sakit itu. Setelah berada di rumah, entah kenapa jantung Sim Chung terus merasa kesakitan.
Namun sekuat mungkin ia tak menunjukkan di depan Jeonjae dan terlihat baik-baik saja. Hingga suatu malam, Jeonjae menyiapkan makan malam spesial untuk mereka berdua. Saat itu Jeonjae mengatakan agar Simchung kembali ke lautan dan dapat memulihkan kondisinya. Tapi kembalinya Simchung tidak akan memastikan bahwa mereka dapat bertemu lagi, karena pasti membutuhkan waktu yang lama agar Simchung pulih saat di lautan. Jeonjae meminta agar Simchung tak menghapus ingatannya selama kepergian Simchung, tapi Simchung tak bisa berjanji apakah mereka bisa bertemu lagi kelak. Ia pun memilih untuk menghapus ingatan tentang dirinya pada Jeonjae, agar jika Simchung tak dapat kembali, Jeonjae tidak menunggu dan dapat hidup normal. Simchung juga menghapus ingatan tentang dirinya dari ibu Jeonjae, Namdo, dan Tae-oh, karena setelah ini ia akan berpamitan pergi. Ia juga menghampiri Cha Si-ah dan kakak perempuannya untuk menghapus ingatan mereka juga. Namun hal itu tak berlaku bagi Yeon-ah. Ia masih mengingat Simchung. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Yeon-ah adalah putri dari pasangan antara putri duyung dan manusia. Akhir cerita keluarga Yeon-ah juga bahagia. Dari cerita itu, Simchung memiliki harapan bisa hidup bahagia bersama Jeonjae nantinya. 3 tahun berlalu, Jeonjae menjalani hidup seperti biasa. Jeonjae melanjutkan sekolah hukum agar dapat menjadi jaksa. Sedangkan ibu Jeonjae mengelola semua saham untuk membuka yayasan. Hubungan Jeonjae dengan detektif itu juga masih terjalin baik dan semakin akrab. Sedangkan Namdo menemukan pekerjaan barunya membangun komunitas dan mengajari beberapa strategi yang ia punya selama ini. Tapi ternyata setiap saat, Jeonjae selalu mengurung diri di kamar. Ia berkunjung ke pantai hanya untuk melihat matahari terbit dan tenggelam. Ia merasa seperti sedang menunggu seseorang di tepi pantai. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya Simchung naik kembali ke daratan setelah tubuhnya kembali sehat. Ia bukan lagi Simchung yang kebingungan dan tak tahu apa-apa. Ia selayaknya manusia yang serba tahu dan menjual semua mutiara. Simchung kembali mendatangi rumah Jeonjae, tapi Namdo yang tak mengenalinya menyuruh pergi karena percuma saja mencari Jeonjae. Tiba-tiba ibu Jeonjae menyuruh Simchung masuk. Saat memasuki rumah itu mereka heran melihat Simchung seperti sudah tahu seluk-beluk rumah tersebut. Tiba-tiba Cha Si-ah datang mengumumkan pernikahannya. Simchung sempat berpikir jika Cha Si-ah akan menikah dengan Jeonjae, tapi ternyata Cha Si-ah akan menikah dengan Tae-oh dan sudah lama menjalin hubungan. Di tengah hujan salju yang turun, Simchung terus mencari keberadaan Jeonjae yang pergi saat ia di rumah. Ternyata selama ini Jeonjae masih sangat mengingat Simchung serta semua kenangan mereka. Bagaimanapun Simchung menghapusnya, ingatan dan rasa cinta itu akan kembali sendirinya. Jeonjae sangat bahagia, akhirnya mereka dapat bertemu kembali dan bersatu lagi. Akhirnya Jeonjae dan Simchung pun menikah. Mereka membeli rumah baru yang berada di tepi pantai dengan penduduk yang sedikit. Sebentar lagi mereka akan melahirkan seorang anak yang akan melengkapi kebahagiaan mereka berdua. Dengan tinggal di tepi pantai, Simchung dapat kembali ke lautan kapanpun ia mau untuk memulihkan dirinya.